Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah. Uh, Menyusul video kita yang sebelumnya, ya, ada yang berkomentar tidak mungkin keburukan-keburukan yang sekarang ini terjadi di negeri ini sumbernya demokrasi. Kita akan tanggapi, kita akan tunjukkan ya. Di sini tetap sumbernya dari Meta AI tadi ya. Karena kalau sumbernya dari saya sendiri yang menyatakan, dan nanti akan ada yang mengatakan itu kan sudut pandang kamu sendiri aja gitu. Oke, kita akan lihat ya. Ketika ditanya tentang apa keburukan-keburukan yang bisa dimunculkan oleh demokrasi, yang pertama dia menyebut di dalam sistem demokrasi ada kebingungan dalam mengambil keputusan. Kebingungan ini munculnya karena di dalam demokrasi ada birokrasi yang dia agak panjang untuk bisa mengambil satu keputusan. Pemaja dia presiden ya hendak mengambil keputusan dia harus mendapat persetujuan dari DPR. Itu panjang urusannya ya. Dan DPR itu mereka akan harus bersidang di situ. Karena di sana ada beberapa fraksi yang tidak seluruhnya satu suara ya. Jadi bisa agak panjang. Dan kemudian dengan adanya panjangnya ini birokrasi ini, itu kemudian menimbulkan peluang-peluang yang digunakan orang ya, untuk memperkaya diri sendiri. Inilah yang kita temukan ya di negeri ini, di mana terjadi di berbagai instansi pungli ya. Ketika kita hendak mengurus sesuatu, ya kita harus mengeluarkan uang yang sebenarnya itu tidak ada ya dalam aturan, kita harus mengeluarkan uang tersebut ya. Akhirnya muncullah berbagai macam pungli dan muncul dia berbagai macam transaksi ya, seperti umpamanya DPR ketika mereka hendak mensahkan suatu undang-undang ya. Akhirnya kemudian di situ biar cepat undang-undang itu disahkan, ada pihak yang mengucurkan dana. Kemudian kedua, demokrasi itu akan memunculkan ada pengaruh kuat dari kaum minoritas. Di sini yang disebut kaum minoritas tidak cuman dari sisi etnis. Pokoknya ada sekelompok kecil yang kemudian mereka itu kuat. Dan itu yang kita rasakan sekarang. Siapa itu kelompok kecil? Kelompok oligarki. Sehingga kemudian hak-hak dari mayoritas itu akhirnya menjadi terganggu. Karena negara kemudian lebih lebih mementingkan kepentingan-kepentingan dari minoritas yang ini ya, yang kita kenal dengan kelompok kapitalis. Kemudian ya yang sudah paham kita adalah korupsi dan nepotisme. Dari mana ini munculnya? Ini munculnya itu dari tadi itu ya. Dari adanya transaksi-transaksi tukar tambah antara kekuasaan dengan pihak-pihak tertentu ya, sehingga akhirnya itu penguasa bisa kemudian dia sesudah memegang berbagai instansi, akhirnya dia bisa meloloskan kerabat-kerabatnya untuk bisa menjadi pejabat-pejabat negara, bahkan sampai kepada orang-orang yang tidak kompatibel ya untuk itu ya, tidak punya kemampuan sebenarnya untuk itu. Tapi bisa ini terjadi ya di kita. Dan korupsi, wah ya itulah. Ini yang menyebutkan Meta AI, bukan saya ya. Tentunya kalau dia dari Meta AI, dia itu mengatakan itu bukan hanya menyampaikan begitu saja menurut praduga-praduga, tapi karena dia mempelajari seluruh prinsip-prinsip dari demokrasi itu, sehingga dia melihat nah ini akan muncul. Kemudian berikutnya adalah terjadinya polarisasi. Ini pun kita tahu ya, di negeri ini terjadi polarisasi. Polarisasi itu adalah pengelompokan dari masyarakat ya, yang satu dengan yang lain itu tidak akur, berseberangan, bermusuhan ya, dan ini bahkan memunculkan pertikaian-pertikaian ya. Dan ini terjadi di kita, ini terjadi sangat kental terjadi ini.
polarisasi. Dan polarisasi ini yang penyebabnya itu adalah karena kebijakan-kebijakan dari negara atau pemerintah ya, yang mereka ini ingin mengumpulkan dukungan kepada mereka agar mereka bisa melanjutkan kekuasaannya, sehingga mereka membentuk suatu dukungan dari masyarakat kepada mereka, yang ini dukungan ini tentu akan berbeda dengan akan berhadapan dengan pandangan rakyat yang tidak mendukung mereka ya, yang kritis kepada mereka, sehingga terjadilah polarisasi ya. Dan ini di banyak ada banyak kejadian ini menakutkan ya. Baru kemudian dia ada yang disebut inefisiensi ya, tadi itu ya, dari panjangnya birokrasi. Walaupun tujuannya itu tujuan yang bagus ya, adanya birokrasi itu, tapi ketika dia sudah tidak efisien lagi, itu akan justru menyulitkan bagi masyarakat ya, yang hendak mengurus kepentingan atau keperluan-keperluan mereka di instansi-instansi negara ya. Nah, muncullah pungli, dan kemudian dia korupsi di situ. Tadi itu muncul dia kemudian untuk nepotisme, tadi itu dimunculkanlah dia di situ. Seperti kita sekarang itu kan, kabinet yang sangat gemuk ya. Dan itu membuat bertambah panjang birokrasi. Bisa dibayangkan bahwa nanti urusan-urusan itu akan semakin rumit. Kemudian yang berikutnya, Meta AI menyebutkan adanya manipulasi opini publik. Pemerintah itu dia membuat manipulasi-manipulasi, apakah data ataukah statement-statement ya yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ya. Tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan mereka, menutupi ketidakmampuan mereka ya. Ini terjadi di kita ya. Ya, kita melihat kebohongan-kebohongan yang muncul dari satu sama lain gitu kan. Para pejabat-pejabat itu mereka mengucapkan sesuatu yang kita sudah tahu bahwa itu tidak sesuai dengan fakta ya. Tapi kemudian ya, karena dia strata wawasan intelektual dari masyarakat itu umumnya masih mayoritas rendah, mereka itu masih bisa tertipu dengan tadi ini, manipulasi opini tadi ya. Cuman di kalangan menengah, kalangan intelektual, mereka tidak lagi bisa tertipu ya. Tapi tentu ya, ini tidak bisa mereka hentikan karena ini menjadi turunan dari diterapkannya sistem demokrasi di negeri ini. Baru yang terakhir disebutkan itu ketergantungan kepada pemimpin. Masyarakat itu memilih pemimpin itu berdasarkan figur. Ya. Bukan dia dari sisi kemampuan, bukan dari sisi, tapi dari sisi figur. Ya. Akhirnya mereka itu sesudah pemimpin itu dia naik menjadi pemimpin, akhirnya mereka itu bisa kecewa ya, karena tidak sebagaimana yang mereka duga sebelumnya ya. Itulah ada tujuh yang disebutkan itu ya. Tapi sebenarnya ada lagi di berikutnya, ketika saya tanyakan lagi, ada lagi disebutkan itu bahwa demokrasi itu bisa berubah menjadi otoriter, adanya nepotisme, adanya kemudian rumitnya untuk membuat keputusan, sehingga kemudian ketika pemerintah itu ingin agar kebijakan-kebijakannya itu tetap cepat bisa diterapkannya, maka kemudian dia mencari jalan pintas agar secepatnya di DPR itu sih disetujui apapun ya. Itulah yang kita lihat sekarang ya. Banyak undang-undang yang diluluskan oleh DPR itu dalam waktu yang sangat singkat ya, sehingga kadang-kadang situ ada undang-undang di situ yang semestinya dia membutuhkan dia pendalaman secara ilmiah dan lain-lain, itu tidak dilakukan, langsung di bypass. Jadi untuk mendapatkan itu, pemerintah itu berupaya untuk membuat koalisi di DPR itu, sehingga suara di DPR itu
yang koalisi yang mendukung pemerintah itu lebih menjadi mayoritas. Dan saat itu DPR itu sudah berubah ya, dia tidak lagi menjadi wakil rakyat, dia sudah di situ sudah menjadi pendukung pemerintah, tukang stempel segala kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena sudah komitmen mereka mendukung pemerintah, maka apapun yang dilakukan pemerintah itu akan mereka dukung sekuat tenaga mereka ya. Nah, itu akhirnya hilanglah fungsi DPR itu, fungsi terutama dia fungsi kebijakannya dalam membuat legislasi ya, karena dia tidak lagi melihat kebijakan di sini, dia hanya melihat ini dari pemerintah maka ini saya setujui ya. Kemudian keduanya hilang juga kemampuannya untuk mengawasi pemerintah. Dia akan tutup mata terhadap pemerintah karena itu pemerintah itu adalah sesuatu yang pihak yang dia dukung ya. Apain dia kritis terhadap pihak yang dia dukung ya. Nah, itu ya, itu semua itu kita lihat ya. Bahkan Meta AI mengatakan ketika saya tanya apakah Indonesia juga demokrasi di Indonesia juga sudah berubah menjadi otoriter, dia menyatakan ada gejala-gejala Indonesia itu sudah berubah menjadi otoriter ya. Yang dicontohkannya di situ kemunculan adanya undang-undang ITE yang itu merupakan penghapus peredaman suara-suara yang kritis kepada pemerintah ya, dan banyak lagi lain yang disampaikannya, dan itu sudah menunjukkan pergeseran demokrasi itu kepada otoriter ya. Makanya kemudian kita melihat ya, seluruh yang terjadi di tengah kita ini adalah hasil dari diterapkannya sistem demokrasi ya. Kalau masalah ekonominya nanti kita akan melihat itu dari hasil diterapkannya sistem kapitalis. Berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.